Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi baru SMA Negeri 1 Gondang yang saya banggakan. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi MLS. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita mulai tahun ajaran baru tahun 2021 tahun 2022. Sholawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk memasuki sekolah SMA itu harus dipersiapkan segala sesuatunya, baik mental atau fisiknya, karena ada perbedaan antara sekolah SMA dengan SMP. Anda ada pada posisi transisi di SMP ke SMA. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan di sini saya sebagai pemateri MPLS pada program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gondang ini akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan program ekstrakurikuler. Terlebih dahulu saya perkenalkan dulu. Saya di sini kapasitasnya sebagai asisten waka kesiswaan. Di mana untuk saya perkenalkan dulu untuk kesiswaan, nama waka kesiswaannya Pak Bima Rizky SPD, dan saya asistennya pembina OSIS yang tentunya di sini diserai untuk menyampaikan materi ekstrakurikuler, program ekstrakurikuler. Nama saya Ismaun, ya berdiri di sini ini Ismaun SPD. Sebenarnya posisi saya di sini sebagai guru bidang studi matematika. Dan perkenalan yang lain kita lanjutkan pada saat kita sudah beraktivitas di SMA Negeri Gondang yang akan datang. Ya, kita sadari memang pada hari-hari ini kita memang kondisinya masih belum sangat memungkinkan, tidak memungkinkan gitu ya untuk bertatap muka, sehingga kita mengadakan MPLS secara online seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini yang kita alami sekarang ini akan cepat berlalu sehingga kita normal kembali mengadakan program pembelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran secara normal. Itu yang kita sebagai awalan dari kita pertemuan hari ini, dan langsung aja sekarang kita mulai dengan masuk pada materi, ya, materi program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gondang. Sebelum masuk langsung ke apa saja yang diadakan di SMA Negeri Gondang ini, kita ada landasannya dulu, kita pemahamannya dulu, kita bahas mulai dari tujuannya, ya. Tujuan untuk program ekstrakurikuler itu ada dibedakan dua, ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian murid yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling,
berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial. Kegiatan belajar dan mengembangkan karir serta kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan talenta peserta didik. Adapun tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat Pendidikan Menengah adalah: 1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya secara positif. 3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ada 3 untuk tujuan umumnya. Terus yang kedua, tujuan khusus. Untuk tujuan khususnya pengembangan diri yang berdasarkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, dengan bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan pertama bakatnya, jadi bakatnya dikembangkan melalui ekstra ini. Terus ada minat, yang ketiga kreativitas, keempat kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, kelima kecakapan sosial, keenam kecerdasan emosional, ketujuh kompetensi ilmiah, 8 wawasan pengembangan teknologi informatika atau IT, 9 kemampuan memecahkan masalah, dan 10 kemandirian. Jadi ada 10 poin di dalam tujuan khusus itu yang nanti dikembangkan di dalam program ekstrakurikuler. Di samping tujuan umum dan khusus juga berfungsi sebagai ada 4 tujuan yang di samping tujuan yang 2 tadi, umum dan khusus. Yang pertama, pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas murid serta potensi bakat dan minatnya. Kedua, sosial, jadi fungsi sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik, jadi fungsi sosial ya. Yang ketiga, rekreatif, jadi juga ada unsur rekreasinya, yaitu fungsi ekstrakurikuler mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, menyenangkan, dan bagi murid yang menunjang proses pengembangan, jadi rekreatif ya. Bisa membuat kita fresh gitu ya. 4, persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir murid. Ini di kemudian hari sehingga bisa untuk bekal kalau nanti bekerja atau terjun di masyarakat. Nanti bidang kegiatannya, jadi itu tujuannya, itu ada khusus, ada umum, ada terus bidang kegiatan, bidangnya. 1, bidang kegiatan yang meliputi ekstrakurikuler wajib. Jadi ada kurikuler wajib, ada kurikuler pilihan. Di sini di SMA Negeri Gondang ini yang wajib semua siswa harus mengikuti itu pendidikan kepramukaan. Jadi semuanya wajib mengikuti. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter kepramukaan di setiap siswa yang masuk di SMA Negeri Gondang ini. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan itu ada 15 yang diberikan di sini, dan setiap siswa diberi kebebasan untuk memilihnya. Jadi antara siswa satu dan satunya boleh berbeda sesuai dengan minat dan bakat dan hobinya.
ekstra yang ada di kita yang pertama pramuka khusus. Pramuka khusus itu tidak semuanya ikut, tapi kalau tadi yang wajib harus ikut. Di Semago memiliki ekstra pramuka khusus yang biasa disebut dengan Prasmago Amdidien, yang merupakan singkatan dari Semago, Ambalan, Diponegoro, dan Cutnyadin. Jadi ada itu yang pramuka khususnya. Kedua, Paskibra Sadewa. Paskibra merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka Satya Dwi Warna. Ekstra ini tugas utamanya adalah mengibarkan bendera pusaka dan melakukan kegiatan baris berbaris. Jadi nanti kalau di hal-hal yang berhubungan dengan upacara nanti dikembangkan di Paskibra, dan untuk pelaksanaan nanti yang bertanggung jawab pelaksanaan upacara hari Senin, petugasnya dan lain-lain itu nanti tanggung jawab dari Paskibra ini. Yang ketiga, Majelis Taklim merupakan ekstra yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan lebih dalam tentang agama. Jadi untuk siswa-siswa yang punya kemampuan atau ingin mengembangkan kemampuannya di bidang dakwah, di bidang agama, itu bisa masuk di Majelis Taklim. Atau mungkin barangkali nanti kalau di sini mau diadakan suatu kegiatan keislaman yang bersifat seni atau yang lain, bisa dikembangkan di sini. Keempat, English Club. Ekstra ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa global. English Club ini biasanya nanti relevansi dengan kalau ada lomba di kabupaten secara rutin itu ada debat bahasa Inggris. Terus yang pilihan yang kelima, Go FC, itu sepak bola, olahraga khusus sepak bola. Untuk meningkatkan keterampilan dalam persepak bolaan. Jadi hanya sepak bola, dan ini tujuannya adalah untuk target juara kabupaten minimal. Targetnya juara. Jadi yang punya bakat itu bisa disalurkan ke Go FC. Yang keenam, Hero Basketball. Ini basket ya, jadi lapangan kita sudah punya dan basketnya ini sudah dimasukkan di ekstrakurikuler Hero Basketball, sesuai namanya Hero Pejuang. Voli Semago. Voli Semago ini namanya langsung Voli Semago, merupakan ekstrakurikuler khusus untuk voli, meningkatkan keterampilan siswa dalam berminat voli. Bukan berarti yang pinter saja yang ikut, tapi intinya berminat dan punya hobi ke situ. 8, KIR, Karya Ilmiah Remaja, merupakan ekstra yang mewadahi untuk kreativitas di bidang penelitian. Jadi pelajar atau siswa itu memang diharapkan menjadi orang yang pinter tulis menulis, membuat karya ilmiah, sehingga di sini diwadahi di karya KIR, Karya Ilmiah Remaja KIR. Terus 9 ada Swasti, adalah singkatan dari Semago Larasati yang merupakan ekstrakurikuler musik Semago ya, musik. Jadi khusus musik ini nanti ada di Swasti, dan nanti pembinanya nanti yang berkaitan dengan ini misalkan guru seni atau yang lain, dan diharapkan ini bisa betul-betul untuk mengarahkan atau meningkatkan kebakatan siswa itu menjadi profesional. Jadi nanti kan kalau sudah keluar dari
SMA Gondang punya keahlian itu kan bisa untuk misalkan tanggapan atau yang lain itu bisa dikembangkan di sini. Yang 10 sanggar tari luas merupakan ekstrakurikuler dari Semago untuk mengembangkan bakat siswa di bidang seni tari. Ini yang pembinanya ini Bu Delima itu sudah go di Kabupaten Nganjuk ini. Jadi jangan khawatir kalau punya bakat itu bisa dikembangkan di sini. PMR Wiras Semago Tirta Rahayu Bimantara merupakan ekstrakurikuler palang merah remaja yang bertujuan untuk memberikan pengembangan kesehatan. Jadi untuk yang kesehatan, apalagi sekarang kondisi-kondisi seperti ini, jadi kita harus punya keinginan untuk bisa menolong orang lain di bidang kesehatan, dan nanti arahnya barangkali bisa untuk mau kuliah di bidang kesehatan bisa diwadahi di PMR Wira Semago Tirta Rahayu Bimantara, keren namanya. Jurnalistik ekstra ini merupakan untuk mengumpulkan segala informasi dan meningkatkan kemampuan siswa di bidang jurnalistik. Ya, ini mewadahi yang suka-sukanya ini adalah untuk suka dan minatnya adalah untuk jadi wartawan. Sehingga nanti bisa dikembangkan di sini, dipelajari di sini, karena sekolah mulai SMA tidak ada yang khusus itu, kecuali kalau nanti bisa dikembangkan ingin kuliah di jurnalistik. Terus panahan ini olahraga yang memang untuk Gondang lebih spesial karena pernah juara di tingkat provinsi salahnya. Jadi pembinanya pun sudah mumpuni, sudah mahir di bidang itu, sudah kompeten. Yang pas elektro, meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang elektro. Jadi hubungannya dengan elektro atau listrik atau hubungannya dengan radio dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan elektro, di sini juga ada wadahnya. 15 kewirausahaan, ekstra yang bergerak dalam bidang wirausaha. Wirausaha ini nanti diarahkan untuk menjadi orang yang nanti bisa menciptakan pekerjaan, tidak bergantung pada bidang-bidang pekerjaan yang bersifat karyawan atau buruh, tapi bisa menciptakan sendiri atau bisa menjadi pengusaha, pebisnis. Itu. Jadi ada 15 ini. Nanti pembinanya masing ekstra itu nanti kalau sudah kamu masuk di bidang itu atau di ekstra itu nanti akan tahu, karena saya tidak hafal semuanya ini karena tahun baru, SK-nya juga baru, yang menjadi pembina ekstra juga baru. Itu untuk ekstranya, jadi ada 15 jenis dari ekstrakurikulernya, dan tujuannya utamanya adalah untuk mengembangkan minat, bakat dan hobi. Jadi hobi kalau punya itu bisa dikembangkan di sini, tentunya adalah hobi yang positif. Di samping itu nanti ada ekstra yang tidak termasuk di situ, namanya ekstra mandiri. Jadi kalau misalkan ada kamu punya keahlian di sini tidak ada cabang ekstranya, maka kamu bisa konsultasi dengan waka kesiswaan. Jadi tetap kita bina sampai prestasi yang terbaik. Itu. Terus di sini kalau untuk ke pembina ke ekstraannya sudah itu. Di sini saya sebagai asisten kesiswaan, sebagai pembina OSIS, secara khusus juga saya menawarkan pada semua siswa-siswi baru untuk ikut di organisasi OSIS. OSIS di SMA Negeri 1 Gondang ini doktrinnya adalah Garda Cita. Garda Cita yang dimaksud adalah ya garda itu barisan terdepan. Jadi atau
pasukan yang terdepan untuk meraih cita-cita. Dideskripsikan untuk sebagai nyawa untuk mewujudkan inspirasi, motivasi, doa dan cita-cita pengurus OSIS. Jadi harapannya nanti kalau jadi OSIS itu menjadi yang terdepan dalam segala hal untuk meraih cita-cita. Anak-anakku yang saya banggakan, OSIS itu digunakan, penting diikuti untuk mengembangkan dirinya atau menempa dirinya di bidang organisasi. Sehingga gunakanlah sebaik-baiknya, karena kalau kita pinter tanpa bisa berorganisasi nanti kurang lengkap, kurang bisa dipraktekkan di lingkungan-lingkungan yang jenjang di atasnya. Misalnya kita nanti di masyarakat itu kalau kita tidak punya kemampuan organisasi, tidak pernah di depan, tidak pernah menjadi pemimpin, tidak pernah orang yang terdepan. Atau nanti kita bisa kuliah, kalau kuliah nanti ada BEM-nya. Kalau kita sudah pengalaman di SMA tentang organisasi, itu saya kira akan punya bekal yang cukup, bahkan bisa menjadi yang terbaik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Apa yang dari awal dari akhir itu mudah-mudahan ada yang menjadi inspirasi, menjadi gambaran kamu nanti, saya cocok masuk di ekstra mana, saya masuk OSIS atau tidak, itu sesuai dengan hobi, minat dan bakatmu. Apakah kalau ketiganya tidak ada itu, tidak ikut salah satu ekstra? Tidak juga, karena ekstra itu sebenarnya adalah pembinaan, karena setiap orang punya minat, bakat dan hobi ya, diarahkan ke yang positif. Itu harapan kami dari SMA Negeri Gondang 1 ini. Gunakan, manfaatkan semua fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Gondang ini untuk mengembangkan diri, untuk mencapai cita-cita, supaya nanti menjadi orang yang berhasil, sukses, yang sesuai dengan harapan kita sendiri, orang tua, guru, dan semua yang ada di sekitar kita. Amin. Itu aja yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau ada kurang lebihnya atau salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kita mudah-mudahan pandemi ini segera hilang di muka bumi ini, supaya kita kondisinya normal kembali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.